cara kita untuk merayu atau meraih ridhonya Allah. Lakukan semua yang Anda lakukan itu dengan cinta. Anda menganggapnya lamunan Anda itu adalah realita di pikiran Anda atau di perasaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Bagus Baraja. Insya Allah selalu ada video untuk Anda, selalu ada edukasi dari saya untuk Anda. Kita sharing, kita berbagi. Hakikinya ketika saya sedang menyampaikan sesuatu, saya juga belajar dari kata-kata saya sendiri. Saya belajar juga dari apa yang saya sampaikan. Semoga selalu bermanfaat ya. Saya juga ingin menyapa teman-teman yang nonton siaran ulangnya. Selamat pagi, siang, dan malam. Kapanpun, dimanapun Anda menyaksikan video-video yang saya berikan untuk Anda semuanya. Semoga Allah berikan kesehatan untuk kita, zahir wal batin, dan juga dibahagiakan hidup kita. Dan kali ini saya ingin bahas tentang bagaimana meraih impian atau bagaimana caranya agar sampai pada tujuan kita, di mana semuanya sama sebenarnya ya. Tujuannya adalah bahagia, tujuannya adalah sejahtera, dan tujuannya adalah kaya, sukses, berlimpah, rezekinya juga lancar gitu kan. Yang diinginkan kita semua kan seperti itu ya. Insya Allah saya akan coba runut di sini cara-caranya, dan saya minta teman-teman juga siapkan pulpen dan kertasnya. Semoga Anda benar-benar bisa menangkap apa yang saya sampaikan dan kemudian Anda juga bisa mempraktekannya. Namun sebelum kita lanjut pada pembahasannya, seperti biasanya saya ingin mengajak Anda semuanya untuk hadir di seminar yang saya adakan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober ini, tepatnya hari Sabtu ini ya, di Hotel Diraja di Jakarta Selatan. Untuk pendaftarannya langsung hubungi Mbak Vista atau Mas Roni. Di sana saya akan membahas tentang spiritual law of attraction, bagaimana meraih keajaiban, bagaimana memprogram ulang pikiran bawah sadar kita agar lebih maksimal lagi dan selaras dengan apa yang kita inginkan. Ikuti seminarnya dan segera daftarkan diri Anda. Nomor pendaftarannya ada di layar monitor Anda atau klik link yang ada di deskripsi. Oh iya, satu lagi. Teman-teman boleh bergabung di grup ya. Grup gratis, grup Q&A. Silahkan cek di deskripsi, ada linknya. Nanti langsung Anda terhubung ke grup tersebut. Baik teman-teman, bagaimana sih caranya meraih impian yang kita inginkan? Bagaimana agar doa kita mudah dikabulkan dan bagaimana membuat diri ini menjadi selaras terhadap apa yang kita inginkan. Karena keselarasan itu penting ya. Diakui ataupun tidak diakui, sejatinya kita setiap hari ini bertengkar dengan pikiran kita sendiri. Benar ya? Lain yang dipikirkan, lain pula yang dirasakan. Apalagi kalau sudah punya keinginan, tetapi keinginannya sulit untuk terkabul. Kadang di sini suka protes nih. Perasaan lebih cenderung kecewa dan lain sebagainya. Harapan saya setelah saya jelaskan ini, Anda menemukan titik temu, Anda menemukan aha, Anda menemukan cara-cara yang sangat-sangat mudah untuk meraih impian Anda. Sebenarnya materi ini terinspirasi oleh pertanyaan, sebenarnya tujuan kita apa sih? Mengapa Allah ciptakan kita di dunia ini? Tujuan kita hidup itu apa sebenarnya? Kita akan kupas satu persatu ya, supaya makin klik, makin ngeh, makin sadar. Yang pertama, coba temukan tujuan hidupmu. Tujuan hidup kita itu sebenarnya apa? Semua manusia itu bertujuan apa hidup dunia dan mengapa Allah ciptakan kita di dunia ini? Allah itu ingin manusia ini menjadi khalifah, pemimpin, sesuai predikat yang Allah berikan kepada semua manusia, termasuk Anda, termasuk saya juga. Kalau bicara tujuannya, ya bahagia. Ya, sekali lagi tujuannya adalah menciptakan kebahagiaan. Nah pertanyaannya, bagaimana kita bisa menciptakan kebahagiaan versi kita, kemudian kita menjadi khalifah sesuai apa yang Allah inginkan. Sebenarnya Allah ciptakan, tapi juga Allah berikan cara-caranya sebenarnya. Cuma kitanya yang enggan untuk belajar ya. Jadi di sini saya tulis yang pertama adalah tujuan manusia hidup itu semata-mata hanya ibtigha mardhatillah, mengharapkan ridha Allah. Cuma pertanyaannya bagaimana agar Allah ridha kepada kita. Dijawab juga bahwa Allah itu akan ridha kepada kita yang ridha terhadap pemberian Allah. Jadi kalau kita ridha kepada Allah atas apa yang sudah Allah berikan,
maka Allah pun akan ridho kepada kita. Nah sekarang pertanyaan lagi, bagaimana caranya agar Allah ridho kepada kita? Yang pertama adalah, saya mau kita belajar dari yang paling sederhana, paling basic, namun selalu kita lalaikan, kita lupakan. Yang pertama adalah keridhaan terhadap diri sendiri, dengan cara berlaku baik pada diri sendiri. Itu yang pertama. Ya, berlaku baik pada diri sendiri itu seperti apa contohnya? Yaitu dengan melakukan sesuatu yang disebut oleh Allah adalah perintah. Ya, perintah Allah kepada manusia itu apa? Menyembah. Berarti kan ini kaitannya dengan ibadah. Ya kan? Maka beribadahlah yang cukup. Ibadah yang cukup itu seperti apa sih? Kenapa enggak ibadah yang berlebihan? Ibadah yang berlebihan juga tidak baik. Karena sesuatu yang berlebihan itu Allah tidak menyukainya. Ya, sesuatu yang berlebihan itu bisa jadi itu didorong oleh nafsu. Sementara beribadah itu tidak boleh nafsu. Nah, maksud saya ibadah yang cukup adalah cukup pada porsinya. Ya, karena kita juga perlu untuk bekerja. Kita juga perlu berkumpul dengan keluarga. Kita juga perlu ibadah. Kalaupun dibagi ya, kerja sekian jam, ibadah sekian jam, kemudian istirahat sekian jam. Termasuk kita berkumpul dengan keluarga juga sekian jam. Artinya kalau porsi-porsi waktu ini kita atur sedemikian rupa, maka ini akan menjadi baik dan inilah pengaplikasian kita berbuat baik pada diri kita sendiri. Ibadah yang cukup. Nah, ini semuanya dengan pengaplikasian atau dengan kalimat motivasi yang sering disampaikan oleh para ustadz adalah mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah itu adalah cara kita untuk merayu atau meraih ridhonya Allah. Ya. Jadi kalau kita menjauh dari Allah, maka yang ada hanyalah kegelisahan. Karena ketika dikumandangkan nama Allah itu sebenarnya hati manusia itu akan jauh lebih tenang. Nah, ketika tenang inilah yang sebenar-benarnya kita sedang mencintai diri kita. Dengan cara apapun ya, dengan cara apapun. Mencintai diri sendiri, berlaku baik pada diri sendiri itu banyak caranya. Dimana kita tidak mengizinkan keburukan, contohnya kebencian, kemarahan itu terus berlarut-larut ada di dalam diri kita. Nah, kalau kita membiarkan yang namanya kebencian ada di dalam diri kita, kemarahan ada di dalam diri kita, itu bentuk bahwa diri kita tidak mencintai diri kita. Ini mau tidak mau harus Anda lakukan. Karena hampir semua orang-orang yang sudah sukses, hampir saya menemui beberapa orang-orang yang menurut saya termasuk kategori sukses, mereka merasa aman dari kebencian. Mereka tidak membiarkan berlarut-larut yang namanya kekecewaan atau kebencian itu ada dalam diri mereka. Kalau memang Anda punya keinginan untuk sukses, maka aplikasikan itu. Kita harus melakukan habit-habit yang dilakukan oleh orang-orang sukses. Kemudian juga ketika kita sudah bisa memperbaiki diri kita, berlaku baik pada diri kita sendiri, maka kita pun akan lebih tulus berbuat baik pada orang lain. Jadi semua bermula dari diri kita. Inilah cara-cara untuk meraih ridhonya Allah sebenarnya. Ya. Jadi ketika Anda mencintai diri Anda mengaplikasikan kebaikan-kebaikan tidak hanya untuk diri Anda tetapi juga untuk orang lain, Allah meridhoi itu semuanya. Setiap kebaikan pasti Allah ridhoi ya. Kemudian poin yang kedua, setelah menemukan tujuan hidup tadi yang saya jelaskan, yaitu temukan sesuatu yang membuatmu bahagia. Standarnya orang bahagia itu adalah ketika doanya dikabulkan. Standarnya orang bahagia itu adalah ketika impian-impiannya bisa terrealisasi. Itulah yang saya maksud temukan kebahagiaanmu. Jadi tahu ya sekarang konsennya atau fokusnya arahnya kemana. Nah, itu semuanya ada beberapa cara. Yang pertama adalah tentukan impianmu secara spesifik. Detail. Tujuannya apa sih? Kenapa harus detail? Gini loh. Karena hati kita, bawah sadar kita ini kadang-kadang tidak tahu sebenarnya apa yang kita inginkan. Contoh, ketika Anda menginginkan A gitu di pikiran gitu ya, Anda menginginkan rezeki berlimpah. Ini contoh yang paling klasik dan sering saya sampaikan. Pikiran kita mengatakan kita ingin kaya gitu misalkan ya. Tetapi hati kita malah bertolak belakang. Hati kita tidak mencerminkan keinginan kita. Hati kita tidak mendukung. Inilah yang saya sebut ketidakselarasan.
Sementara yang terkoneksi pada alam semesta itu tidak hanya apa yang kita pikirkan atau ucapkan, tetapi apa yang kita rasakan juga. Jadi rasa itu ada di dalam hati. Nah, rasa ini harus selaras, harus sama seperti apa yang kita inginkan. Caranya adalah dengan memperhatikan baik-baik, melatih diri kita untuk mengetahui sebenarnya apa yang kita inginkan. Yaitu dengan spesifikasi. Berdoa itu detail dalam artian hatimu harus tahu betul apa yang sebenarnya kamu inginkan. Kalau kamu sudah menemukan, ya kalau Anda sudah menemukan apa yang sebenarnya ada di dalam hati Anda tahu Anda harus bagaimana. Kalau misalkan ternyata di hati Anda menemukan keburukan, mohon maaf, kebencian, kemudian di hati Anda menemukan penolakan terhadap sesuatu yang bisa membuatmu bahagia, katakanlah Anda menolak kekayaan misalkan begitu ya, maka itulah yang harus Anda perbaiki, yang harus Anda rubah. Apapun yang ada di hati Anda itulah doa, itulah harapannya, itulah harapan kita. Nah, kalau ternyata Anda menemukan keburukan, segera ganti. Gantinya dengan apa? Dengan apa yang Anda inginkan. Misal contoh, Anda menginginkan mobil. Ya, mobil itu mereknya apa? Spesifikasinya mobilnya seperti apa? Warnanya, mereknya, cc-nya, kemudian jenis bahan bakarnya mungkin. Tujuannya adalah agar bawah sadar ini tahu persis apa yang kita inginkan. Bukan berarti ketika kita menyebutkan doa kita, impian kita, atau menulis secara detail, spesifik itu lantas ini menganggap bahwa Allah tidak tahu apa yang kita inginkan. Enggak gitu. Bukan Allah yang tidak tahu akan apa yang kita inginkan, tetapi kita sendiri yang tidak tahu apa yang kita inginkan. Nah, kemudian gambarkan itu semua di pikiran Anda. Visualisasi. Ya. Visualisasikan, gambarkan, kemudian rasakan di pikiran Anda, di perasaan Anda. Dibilang sederhana, simple, ya bagi mereka yang berpengalaman. Tetapi bagi orang yang belum terbiasa dengan pengaplikasian visualisasi, maka mereka akan bingung sebenarnya dengan visualisasi itu seperti apa. Ibaratnya begini, kalau saya coba untuk berikan analogi yang sederhana, dalam keseharian kita visualisasi itu seperti melamun. Ketika Anda melamun, coba ingat-ingat ketika Anda melamun. Anda menganggapnya lamunan Anda itu adalah realita di pikiran Anda atau di perasaan Anda. Sehingga meskipun Anda duduk di satu tempat sedang melamun ya, tetapi anehnya, luar biasanya, pikiran dan perasaan Anda itu berpindah pada lamunan Anda. Itulah yang saya sebut dengan visualisasi. Dan orang yang sedang melamun itu menganggap bahwa lamunannya adalah realita. Jadi kalau Anda masih bingung tentang visualisasi misalkan ya, coba kita pindah ke melamun. Membayangkan, melihat di pikiran, merasakan apa yang dibayangkan. Kemudian menganggap itu sudah terjadi saat itu juga. Ini kan bagian dari cara-cara orang melamun. Isi dari lamunan orang kan seperti itu. Urutannya ketika ngelamun kan seperti itu. Sadar tidak sadar, entah Anda percaya atau tidak, sebenarnya juga tidak dibutuhkan Anda percaya atau tidak sih. Yang jelas Anda sedang bervisualisasi. Maka coba lihat bahwa apa yang terjadi dalam hidup Anda itu sesuatu yang pernah Anda lamunkan. Memang sulit dipercaya sih. Tapi realitanya memang itulah yang terjadi. Kenapa saya sambil ketawa? Karena saya merasakan itu. Hampir semua apa yang saya lamunkan, hampir semua yang saya bayangkan, itu terrealisasi dan terkabul. Hanya saja saya itu tidak pernah, walaupun saya dengan sadar bervisualisasi, saya tidak pernah mendikte alam atau Allah itu sesuai dengan apa yang saya mau. Tetapi saya lebih cenderung, udah deh saya percaya aja bahwa Allah akan menghidangkan, alam akan menghantarkannya kepadaku cepat atau lambat. Nih rahasianya dari visualisasi seperti itu.
Untuk mempersingkat videonya, saya mungkin akan bahas di video berikutnya tentang visualisasi dengan rentetan-rentetan bagaimana caranya saya meraih 100 juta pertama saya, kemudian sampai 1 miliar pertama saya gitu. Kalau saya runut benar-benar sangat mudah gitu ya. Tapi saya akan selesaikan materi kali ini. Yang terakhir, lakukan banyak hal dengan cinta. Apapun yang sedang Anda jalani, coba luapkan dengan rasa cinta, bukan dengan rasa terpaksa. Catat baik-baik ya. Lakukan semua yang Anda lakukan itu dengan cinta. Orientasinya jangan pada hasil. Karena orang-orang sukses adalah orang-orang yang mencintai profesinya. Tetapi orang-orang yang gagal adalah ketika berprofesi, melakukan sesuatu dengan punya niatan sesuatu. Lebih-lebih niatnya adalah untuk mendapatkan uang. Sementara Anda belum menjadi ahlinya, maka jadilah ahli dulu dalam satu bidang yang Anda sukai, passion Anda, yang ketika Anda melakukan itu, Anda kayak nggak inget waktu. Anda menuangkan energi di situ, tetapi anehnya energi itu nggak habis-habis. Ya, itulah yang disebut passion. Senang sekali Anda melakukannya, bahkan Anda nggak ngarep apa-apa, gitu. Anda akan jadi ahlinya dan otomatis rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Anda boleh percaya, boleh tidak ya. Passion saya itu salah satunya adalah berbicara di depan umum. Berbicara di depan kamera. Ini adalah passion saya dan saya senang melakukannya. Bukan karena saya mau bikin seminar apa, enggak, itu jauh dari itu. Karena saya sudah melakukannya selama kurun waktu 5 tahun saya tidak mendapatkan apa-apa. 3-5 tahun. 3, 4, 5 tahun gitu. Saya lupa persisnya. Cuma saya melakukannya semua dengan cinta dan saya tidak mendapatkan apapun. AdSense juga saya nggak dapat, tapi saya terus konsisten, saya terus lakukan itu, karena saya tahu persis ada salah satu orang yang menyampaikan, dan ini saya anggap guru saya, yang dia sampaikan adalah, udah lakukan saja karena kamu cinta, bukan karena kamu ingin uang di situ. Dan ternyata ketika di waktu-waktu tertentu ya, perjalanan saya itu menjadi keahlian bagi saya. Jadilah keahlian saya yang akhirnya ya saya bisa seperti ini, oleh YouTube dibayar gitu. Jawabannya di konsisten dan mencintai profesinya. Cintai profesimu, jadilah ahli dalam profesimu, uang akan datang padamu. Semoga bermanfaat, senang bisa berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.